Diferensiasi sosial budaya. Amatilah teman-temanmu di kelas dan di sekolahmu. Setelah melakukan pengamatan, kamu akan menemukan adanya beragam perbedaan antar manusia. Keberagaman manusia inilah yang akan kamu pelajari dalam materi diferensiasi sosial budaya. Diferensiasi sosial budaya adalah pembedaan individu secara horizontal atau sejajar berdasarkan ciri fisik, sosial, dan budaya. Dasar diferensiasi sosial budaya antara lain suku, jenis kelamin, agama, dan profesi. Perbedaan sosial budaya dalam masyarakat menunjukkan bahwa kita hidup dalam masyarakat multikultural, yaitu masyarakat yang memiliki keragaman suku bangsa, agama, serta perbedaan lainnya. Pada bagian ini, kamu akan mempelajari keberagaman manusia Indonesia berdasarkan suku bangsa, sistem religi, jenis kelamin, dan profesi. Profesi dalam hal ini mengacu pada keahlian yang dimiliki oleh individu, bukan pada jumlah kekayaan yang dimilikinya. Satu, suku bangsa di Indonesia. Konsep suku bangsa menurut Badan Pusat Statistik adalah kelompok etnis dan budaya masyarakat yang terbentuk secara turun-temurun. Identitas individu sesuai dengan suku bangsa diperoleh secara turun-temurun dari orang tuanya. Menurut Koenjeraningrat, suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan jati diri akan kesatuan dari kebudayaan. Kesatuan kebudayaan tersebut tidak ditentukan oleh orang luar, tetapi oleh warga yang bersangkutan itu sendiri. Indonesia sebagai negara kepulauan dari Pulau Sabang hingga Merauke memiliki beraneka ragam masyarakat dan kebudayaannya. Berdasarkan data sensus BPS tahun 2010, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Bahkan terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air. Setiap suku bangsa memiliki corak kebudayaan sendiri. Setiap suku bangsa juga memiliki bahasa berbeda. Berdasarkan data Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra, Kemdikbudristek, Indonesia memiliki setidaknya 747 ragam bahasa daerah. Sebarannya ialah Sumatera 26 bahasa, Jawa dan Bali 10 bahasa, Kalimantan 58 bahasa, Sulawesi 62 bahasa, Nusa Tenggara Barat 11 bahasa, Nusa Tenggara Timur 72 bahasa, Maluku 80 bahasa, dan Papua 428 bahasa. Saat ini, berbagai bahasa daerah sedang terancam kepunahan. Beberapa faktor penyebab kepunahan bahasa daerah antara lain globalisasi, menurunnya jumlah penutur karena pergantian generasi, perkawinan silang, serta penggunaan bahasa asing. Konservasi bahasa daerah dapat dilakukan dengan mengajak anak-anak muda untuk menggunakan bahasa daerah. Kamu juga dapat melakukan konservasi bahasa daerah melalui berbagai cara, misalnya melalui lagu daerah. Selain bahasa daerah, keragaman kebudayaan tercermin melalui sistem pengetahuan, organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, serta kesenian. Contoh sistem pengetahuan dari suku bangsa adalah kearifan lokal. 2. Jenis kelamin dan gender. Pembedaan manusia juga didasarkan pada ciri isik berupa jenis kelamin. Perbedaan berdasarkan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan merupakan perbedaan yang sederajat dan setara. Adapun gender adalah pembedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai sosial dan tingkah laku. Gender yang berkaitan dengan perilaku dan pembagian peran merupakan konstruksi sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Pandangan-pandangan sosial tentang peran laki-laki dan perempuan dapat kamu temukan dalam masyarakat. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari masih kita temukan pandangan dan sikap yang belum menunjukkan kesetaraan gender. Persoalan kesetaraan gender masih terjadi di Indonesia bahkan masyarakat global. Meskipun kesempatan bagi laki-laki dan perempuan telah didorong setara, isu gender, seperti pembagian peran dan kesempatan masih terjadi ketimpangan.
Oleh karena itu, isu gender menjadi bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan terutama pada tujuan kelima, yaitu kesetaraan gender untuk mencapai kesetaraan gender. 3. Sistem religi. Pembedaan masyarakat secara horizontal dalam masyarakat di Indonesia juga ditunjukkan melalui sistem religi. Terdapat 6 agama yang diakui secara resmi di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Cermatilah data BPS hasil sensus penduduk tahun 2010 berikut. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang memeluk agama Islam sebanyak 87,18% atau lebih dari 207 juta jiwa. Adanya keragaman agama juga tampak dari keberadaan berbagai tempat ibadah. Selain penganut agama resmi, dalam masyarakat Indonesia juga terdapat penghayat kepercayaan, yaitu pemeluk agama adat. Berdasarkan data Kemdikbudristek tahun 2017, di Indonesia terdapat 187 kelompok penghayat kepercayaan yang tersebar di beberapa wilayah. 4. Mata pencarian dan profesi. Keragaman penduduk Indonesia juga didasarkan pada perbedaan mata pencarian atau profesi. Mata pencarian merupakan suatu pekerjaan yang berguna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun profesi merupakan keahlian tertentu yang dimiliki oleh individu. Terdapat beragam mata pencarian penduduk Indonesia sesuai dengan kondisi geografis. Misalnya, penduduk yang tinggal di dataran tinggi, mayoritas bermata pencarian sebagai petani, berkebun, peternak, dan pedagang. Penduduk yang tinggal di wilayah pesisir umumnya memiliki mata pencarian sebagai nelayan, pedagang, serta pekerjaan jasa lainnya. Adapun mata pencarian penduduk di dataran rendah antara lain pegawai, pedagang, serta pekerjaan jasa lainnya. Berbeda dengan mata pencarian, profesi merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan aktivitas dengan mengandalkan kemampuan soft skill, pemikiran atau ide, dan hard skill, keterampilan. Contoh keragaman profesi antara lain dokter, pilot, masinis, akuntan, notaris, apoteker, dan lainnya. Kamu dapat mencari contoh lain yang sesuai dengan kondisi masyarakatmu. 5. Dampak diferensiasi sosial budaya. Adanya diferensiasi sosial dalam masyarakat multikultural memberikan dampak secara positif dan negatif. A. Dampak positif. 1. Memperkuat ikatan suatu kelompok sosial, terutama jika terdapat ancaman dari luar. Misalnya, organisasi ikatan profesi dapat menjadi alat perjuangan untuk mengupayakan suatu regulasi. 2. Melestarikan kebudayaan. Misalnya, keberadaan suatu kelompok sosial kebudayaan dapat menjadi lembaga yang menjaga suatu nilai, norma, dan tradisi dalam masyarakat. 3. Menumbuhkan kebanggaan bagi anggota kelompok sosial tertentu. Misalnya, suatu kelompok sosial memiliki corak khas yang menjadi pembeda dengan kelompok lain sehingga dapat menumbuhkan sikap bangga. 4. Memberikan identitas bagi individu dalam masyarakat. Misalnya, identitas yang melekat pada si A karena berasal dari suku bangsa tertentu. B. Dampak negatif. 1. Adanya berbagai macam perbedaan antar kelompok dapat menyebabkan polarisasi sosial antar kelompok yang berbeda. 2. Menimbulkan konflik horizontal jika tidak ada kesepakatan antar kelompok yang berbeda. 3. Adanya pandangan dan sikap etnosentrisme serta primordialisme yang merendahkan kebudayaan masyarakat lain jika tidak diimbangi dengan sikap toleransi.